Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Terdapat talibat kelas 10 KMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung pelajaran kita di mapel akhlak. Nah, dan setelah UTS kemarin memang sempat saya ganti dengan praktek kenyataan di kehidupan sehari-hari antum, karena memang dalam keadaan seperti ini kami rasa sangat penting untuk bisa menyambung perasaan walaupun lewat pengetesan semacam tugas-tugas akhlak yang kemarin kami berikan. Nah, dan di situ saya sedikit banyak mendapatkan gambaran tentang antum. Cuman memang kurang ketemu nih kan begitu. Kalau mungkin yang dulu anak-anak dari Jajar, dari MGW, mungkin sudah saling tahu kan begitu. Nah, insya Allah nanti semoga setelah Februari nanti kan yang kakak-kakak kelas 12 sudah masuk, diusahakan nanti setelahnya semoga kelas 10 kita bisa ketemu di kelas insya Allah ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran online kita ini. Kita sampai di Al-Maq'idul Ashir. Jadi adab kita sebagai penuntut ilmu, akhlak kita sebagai penuntut ilmu, itu bagaimana agar mendapatkan ilmu dan yang akhirnya mengantarkan kita kepada ketakwaan pada Allah. Nah, kita sampai sekarang pada pembahasan simpul yang ke-10 dari cara-cara mendapatkan ilmu ini. Apa simpul yang ke-10 ini? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala mulazamatu adabil ilmi. Simpul yang ke-10 untuk mendapatkan ilmu adalah senantiasa konsekuen dan menjaga adab ilmu. Apa maksudnya? Kita baca. Qala Ibnul Qayyim fi kitabihi. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Penting sekali ini kasih garis bawah nih. Adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaan dia dan kesuksesannya. Makanya kita lihat orang yang adabnya bagus, sukses itu wajar begitu. Ya enggak? Nah, orang yang adabnya bagus, sukses dunia akhirat, itu normalnya seperti itu, Masya Allah. Dan kita lihat memang orang-orang yang bagus itu adabnya pasti bagus. Ini dikatakan Ibnu Qayyim demikian. Adab seorang itu merupakan tanda kesuksesan dia dan kebahagiaan dia. Nah, sebaliknya wakillatu adabihi adabu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sedikitnya adab dia. Jadi istilah Jawane, orang kalau randuwe adab, orang kalau ndak punya tata krama, itu berarti tanda dari kesengsaraan dan juga kerugiannya. Tanda kejelekannya itu tata kramanya yang jelek, adabnya yang jelek. Paham ya? Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adabi. Masya Allah, perkataan yang sangat luar biasa ini dari Ibnul Qayyim. Maka tidaklah mungkin bisa didapatkan kebaikan dunia dan akhirat kecuali pakai tata krama, pakai adab. Kita kalau mau dapat kebaikan dunia akhirat harus punya adab. Paham ya? Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adabi. Dan sungguh akan diperoleh keharaman atas kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya seorang tidak akan mungkin baik dunia akhirat dengan adab yang jelek.
Jadi kalimat yang kedua ini kalau gampangnya kita pahami, orang yang memiliki tata krama yang jelek, ya wajar kalau dia dapat kejelekan di dunia dan di akhirat. Nah ini berlaku umum kan, ya orang tata kramanya jelek, oh, insya Allah ya, yang lihat pun nggak seneng, ya apalagi, nah yang lainnya. Orang, saya ambil contoh ini secara umum, orang dagang, tata kramanya jelek, gimana coba? Ada orang beli, ya jawabannya nggak menyenangkan. Pak ini harganya berapa? 500. Ini berapa? Ya mosok ora ketok itu harganya, ada tuh tulisannya di situ. Judes malahan. Insya Allah yang beli besok nggak datang lagi itu. Paham? Tapi beda ketika seorang penjual memiliki adab. Oh, nggih Pak, itu harganya sekian. Kalau ini yang ini segini. Diterangkan dengan baik, dengan sabar. Nah, insya Allah ya, dagangannya laris. Paham itu? Demikian pula seorang penuntut ilmu. Kalau ndak punya tata kerama, piye jadi nih? Nah, paham ya? Nah, maka Ibnul Qayyim ya di sini di kitab beliau Madarijus Salikin mengatakan kalau mau dapat dunia dan akhirat, tata keramanya diperlihatkan. Adabnya itu adalah ciri-cirinya. Kalau dia tata keramanya baik, adabnya baik, baik dunia akhirat insya Allah. Ya. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Mahfum? Ya, kemudian beliau membawakan apa ini? Bait syair. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyyakun dza hasabin wa nasabin. Dan seorang manusia itu tidaklah mungkin akan mulia tanpa memiliki adab. Penting sekali ya, tolong kasih garis bawah nih. Seorang itu tidak mungkin mulia, tidak mungkin baik tanpa tata krama, tanpa adab. Walaupun, walaupun dia itu memiliki kedudukan dan nasab yang tinggi. Ya. Kalaupun dia orang kaya, orang punya kedudukan, nasabnya tinggi, tapi tidak beradab, tidak bertata krama, tidak akan mulia dia. Taib, Masya Allah. Mafhum ya? Nah, paragraf berikutnya. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Kemudian Syekh Utsaimin ya melanjutkan perkataan beliau, menyambungkan dengan adab secara umum yang harus dimiliki seseorang ya. Kalau mau baik dunia akhirat kan harus beradab dengan baik. Nah, beliau sekarang ya memfokuskan pembahasan kepada penuntut ilmu. Lihat. Beliau mengatakan dan innama yasluhu lil ilmi. Sungguh ya, ilmu itu hanyalah pantas didapatkan oleh seorang yang memiliki adab. Adab terhadap siapa? Adab terhadap 4 perkara kata Syekh Utsaimin. Ya. Adab terhadap nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Adab terhadap darsihi, pelajarannya. Adab terhadap gurunya, yang ketiga. Dan yang keempat, adab bersama temannya. Masya Allah. Jadi kaitannya dengan menuntut ilmu, seorang ini harus memperhatikan tata keramanya dia, adabnya dia terhadap 4 perkara. Terhadap dirinya sendiri, terhadap pelajarannya, terhadap gurunya, dan terhadap temannya, lingkungannya. Nah, kalau dibahas satu persatu ya, luar biasa ini. Ya, orang, saya kasih contoh aja biar untuk mempersingkat waktu ya. Seorang kalau dia mau berilmu, tapi dia nggak pernah memperhatikan tata keramanya dirinya sendiri. Ya, istilahnya randuwe adab ning gone awake dhewe. Dia sendiri nggak bisa nata dirinya, nggak bisa bertata krama terhadap dirinya. Saya ambil contoh, nggak bisa mengatur waktu untuk dirinya. Ya. Kemudian dia suka memandang yang haram-haram. Kemudian ucapannya ucapan yang jelek-jelek. Kemudian dolane ning gone sing elek-elek. Ya, apa yang terjadi? Mungkin nggak dia dapat ilmu. Nah, wong dia itu bayangane game, bayangane sing ndak-ndak ya enggak, bayangane artis Korea waliyadzubillah. Bayangan dirinya sendiri itu ndak ada untuk ilmu. Piye untuk ilmu? Gimana mau dapat ilmu kalau dia aja terhadap dirinya sendiri ndak bisa
bertata krama, paham itu? Nah, ya main TikTokan waliyadzubillah, ya itu benar-benar ya dia sendiri terhadap dirinya aja tidak memperhatikan, apalagi dapat ilmu kan sulit, paham kan? Nah, kemudian seorang penuntut ilmu ya harus bertata krama terhadap pelajarannya. Ya, dia sedang mempelajari apa ini? Akidah. Seharusnya kalau dia belajar akidah, dia terapkan setelahnya. Oh, aku tahu, aku harus nyembah Allah. Oh, aku tahu, aku harus memurnikan ibadahku. Oh, namanya begini syirik ya, aku harus jauhi. Harus begitu. Kalau dia tidak perhatian dengan pelajarannya, ya berat. Ya, jangankan perhatian dengan pelajarannya. Nanti pelajarannya apa aja nggak tahu. Berarti itu repot itu. Nah, tidak mungkin dia dapat ilmu. Ya, orang mau dagang tapi nggak tahu yang dia jual apa, yang digelar apa. Mas, ini daganganmu apa ini? Dagangan buah, Pak. Iki buahnya kapan kulaan? Wah, ora ngerti, Pak. Iki buahnya semateng rung, wah, ora ngerti, Pak. Dia nggak perhatian dengan dagangannya. Gimana coba? Nah, penuntut ilmu nggak perhatian dengan buku pelajarannya. Gimana coba? Bukune hilang, bukune suwek, bukune wis mbuh ning ndi. Apa jadinya? Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, beradab bersama gurunya. Nah, dan inilah yang sangat kadang di masa-masa ini sangat menyedihkan. Ya, guru-guru itu sangat di sebagian tempat bernasib tragis. Nah, kok iso tragis? Lebih rendah daripada adiknya, daripada temannya. Dia kalau manggil temannya, "Hai Mas, saya ini," atau manggil kakaknya, "Hai Mas, hai Mbak," manggil adiknya Dek dan sebagainya. Manggil gurunya, "Hehehe, kayak lo, si ini lewat, Pak Jenggot lewat." Waliyadzubillah. Itu loh ada ini lewat. Wah, dan sebagainya. Guru ini dilecehkan. Gimana dia mau dapat ilmu? Guru ini mau ngomong aja dilecehkan. Sebelum ngomong aja udah dilecehkan. Maka bagaimana dia dapat ilmu? Paham ya? Jadi seorang penuntut ilmu kalau tidak memuliakan gurunya ya tidak akan dapat ilmu. Nah, yang terakhir, yang keempat, ya, tata krama dia bersama temannya. Oleh sebab itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kita untuk memilih teman yang baik. Sampai-sampai Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas agama temannya. Fal yandur ilaman yukhalil. Maka lihatlah sopo temennya. Kalau temennya temen baik-baik, ya insya Allah dia itu orang baik. Kalau temennya preman-preman, ya kurang lebih jadi preman. Kalau temennya suka nonton Korea, ya senengane nonton Korea. Kalau temennya senengane nonton TikTok, main TikTok, ya dia minimalnya bales TikTokane, pakai TikTokan. Waliyadzubillah. Ngeri. Temen kalau jelek itu ngeri. Ya. Dan benar-benar banyak pemuda tersesat gara-gara teman. Waliyadzubillah. Paham ini ya? Nah, maka lihat, penuntut ilmu itu harus begitu. Maka seorang penuntut ilmu yang baik, dia itu bersaing yang baik dengan temannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala murojaah dengan teman-temannya. Ya. Nah, ya. Bahkan ya diriwayatkan Imam Syafi'i pun ketika datang berkunjung ke Imam Ahmad ya saling murojaah. Ya, jadi saling mengetahui, oh, Masya Allah ini hafal dan sebagainya, sampai situ pemahamannya dan sebagainya. Ini kalau teman-teman baik, dia bersaing kompetitif untuk baik, paham itu? Maka carilah ya teman-teman yang baik dan bentuklah lingkungan belajarmu menjadi lingkungan yang baik, dan jangan sampai antum ya menjadi orang yang menjadi duri dalam daging ya, bagi pertemanan. Ya. Artinya apa? Artinya temennya semangat, dia nggak semangat. Artinya temennya bagus, dia malah ngajak jelek. Jangan sampai seperti itu ya. Waliyadzubillah, karena itu dapat dosa. Ya, orang kalau ngajak kejelekan dapat dosa. Taib. Kemudian ya, jadi ini sangat penting sekali, 4 perkara luar biasa ya disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, qala Yusuf ibnul Husain bil adabi tafhamul ilma. Masya Allah ya, penting sekali nih. Ya. Yusuf bin Husain mengatakan, dengan adab, dengan tata krama kau akan paham ilmu itu. Kenapa? Li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Karena seorang yang memiliki adab dalam menuntut ilmu,
Seorang yang memiliki tata krama, dia akan memandang kalau dia itu pantas mendapatkan ilmu, maka dia akan berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Wa qalilul adabi na'am yu'azzul ilmu an yudayya'u indahu, dan sebaliknya. Ya, kalau dia tidak beradab, maka ilmu itu akan sulit masuk ke dalamnya dan ilmu itu akan disia-siakan di sisinya. Ya. Jadi kita mungkin dulu saya sampaikan, kalau kita pengen kaya kan kerja. Orang pengen beli mobil, ya dia otomatis usaha tuh. Harus begini, harus begitu. Nanti pun mau beli mobil pun dia lihat mobil yang paling bagus untuknya apa ini. Speknya begini-begini dan sebagainya diteliti. Iya enggak? Oh ini insya Allah pantas untuk mobil ini, tak beli, uangku segini. Nah, berarti dia perhatian dengan apa yang dia inginkan. Nah kalau orang mau ilmu, tapi dia enggak mau memperhatikan apakah dirinya pantas atau enggak, apakah dia perhatian dengan ilmu atau enggak, apakah dia ingin mendapatkan ilmu itu atau tidak, ya sia-sia dia berusaha. Paham itu? Wong dia nggak pengen dapat ilmu kok ngapain gitu, ya kan? Sama orang, aku serasa kerja lah, paling urip ya mangan baru mati misalnya, ya nggak perlu ini nggak perlu itu, ya wes dia gitu-gitu terus gitu. Nah sama ilmu itu juga demikian. Kalau orang mau berilmu, ya orang mau mendapatkan ilmu, ya dia harus fokus, dia harus mengerti tata krama terhadap ilmu, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, ya, kemudian beliau melanjutkan, wa min huna kana salafu rahimahumullahu yahtammuna bi ta'allumil adabi kama yahtammuna bi ta'allumil ilmi. Dan dari sini, ya dari penjelasan penting sekalinya adab itu dalam menuntut ilmu, maka para ulama salaf, ya mereka sangat perhatian, ya, untuk belajar adab, belajar tata krama sebagaimana mereka belajar ilmu itu sendiri. Berkata Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Dulu para ulama itu, pendahulu kita yang soleh, mereka belajar petunjuk, belajar adab, belajar tata krama sebagaimana belajar ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumuhu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sebagian dari ulama kita, mereka mendahulukan untuk belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Berkata Imam Malik Ibnu Anas, lifatan min Quraisy, kepada seorang pemuda dari Quraisy, yabna akhi, wahai anak saudaraku, ya, sedulure, anak sedulurnya, ya. Nah, ta'allamil adaba, berarti ponakannya, wahai ponakanku, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Catat ini penting sekali. Wahai saudaraku, belajarlah adab, belajarlah tata krama sebelum kau belajar ilmu. Nah, wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi. Dan mereka, para ulama salaf ini, menunjukkan bahwa mereka benar-benar membutuhkan adab itu. Nah, jadi mereka benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang beradab. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW telah memberikan kunci kepada kita, ya, bahwa yang namanya hilm itu ya dengan tahallum. Innamal ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu itu ya dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, dan yang namanya sikap sabar, sikap tata krama, ya memiliki adab itu dengan berusaha memiliki adab tersebut. Yo latihan, butuh latihan beradab itu.